Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimanakah penjelasan tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, silakan dibuka LKS-nya pada halaman 12, tugas kelompok 2 dan tugas individu 2. Jadi ini nanti yang kalian kerjakan ya. Tugas kelompok 2 ada 3 soal, tugas individu 2 ada 5 soal ya. Tapi masing-masing ada ABC-nya. Oke, langsung saja saya akan jelaskan. Untuk yang pertama, silakan dilihat buku LKS-nya. Untuk tugas kelompok 2, yang pertama, nomor 1, tentukan hasil pemangkatan berikut ya. Untuk yang A, 2A pangkat 5 dikali 5A pangkat 3. Ini hasilnya bagaimana? Silahkan kamu menghitungnya. Angka kita hitung dengan angka, huruf kita hitung dengan huruf. Jadi sendiri-sendiri. Di sini sudah saya berikan contohnya, jadi nanti kamu tinggal mengerjakan. Caranya sama persis. Jadi misalnya contoh yang A, 4B pangkat 2 dikali 2B pangkat 3. Jadi angka kamu kalikan angka ya. Jadi angka ini dengan angka, kemudian huruf dengan huruf. Jadi sendiri-sendiri. Jadi 4 dikali 2 itu hasilnya adalah, saya buat sini. Jadi 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Sedangkan B pangkat 2 dikali B pangkat 3 adalah, ingat, perkalian jika angka dasarnya atau basisnya itu sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah, berarti sama dengan B 2 ditambah 3. 2 tambah 3 berapa? 5, berarti B pangkat 5. Selesai. Untuk yang A, caranya sama persis, tinggal dikalikan. Selanjutnya, untuk yang 1B, bagaimana cara mengerjakan? Hampir sama dengan contoh sebelumnya. Jadi huruf yang sama kita hitung sendiri, huruf yang berbeda juga kita hitung sendiri. Saya berikan contoh seperti ini. Contohnya yang pertama, yang B. Jika BC pangkat 3 dibagi B pangkat 2C pangkat 2, jadi kita hitung sendiri-sendiri. Ini kita rubah dulu bentuknya agar mempermudah menghitung. Jadi B C pangkat 3 dibagi dengan B pangkat 2 dan C pangkat 2. Lebih mudah seperti ini. Kemudian B kita hitung dengan B, C kita hitung dengan C. Ingat bahwa pembagian itu merupakan pengurangan pangkat yang dikurangi. Jadi bisa saya tuliskan seperti ini. B ini tidak ada pangkatnya, berarti artinya adalah 1. B1 dikurangi 2, ingat kita ini dibagi. Kemudian C 3 dikurangi 2. Jadi yang atas selalu dikurangi dengan yang bawah, berarti B 1 kurangi 2 adalah negatif 1 dan C hasilnya adalah 1. Karena B itu negatif, jadi B harus dibuat jadi positif, berarti dia di bawah. C-nya tinggal di atas, C-nya atas dan B-nya di bawah. Selesai. Ya. Caranya seperti ini. Terus, jika nanti kamu sudah bisa, artinya dasarnya sudah bisa, sebenarnya ini bisa kita umpamakan menghitung langsung. Caranya bagaimana? Saya buat di sini. Jadi BC ya. BC pangkat 3 per B pangkat 2 C pangkat 2. Ini sama, hampir sama seperti ini. Kamu lihat, dibagi berarti kan dia habis. Ibaratnya ini B-nya 1, ini pangkat 1. 1, ini 2, kalau diambil 1 berarti ini tinggal 1 ya. Ini 3 diambil 2, berarti yang sini yang sisa 1. Berarti yang atas tinggal C pangkat 1, yang bawah tinggal B pangkat 1. Seperti itu. Ini kalau cara langsung. Ini cara yang manual atau menggunakan operasi hitungnya. Menggunakan sifat operasi hitungnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk yang C, yaitu soalnya 2mn pangkat 3 pangkat 4 dipangkatkan 4 dikali dengan 4 yang ini ya, 4mn
4nm pangkat 2 dipangkatkan 4 lagi. Bagaimana Kak caranya? Caranya kamu kalikan terlebih dahulu pangkat terluarnya ya, yang ini pangkat terluarnya adalah 4, ini juga 4. Ini kamu kalikan dulu masing-masing. Saya berikan contoh seperti ini ya. Yang C misalnya ini 3x pangkat 2 Y itu dipangkatkan 2 kali 9x Y pangkat 2 dikalikan 3 dipangkatkan 3. Caranya adalah kamu kalikan dulu pangkatnya ke masing-masing angkanya, ke masing-masing angka. Jadi 3 pangkat 2 berarti menjadi 3 kali pangkat 3 pangkat 1. Ini artinya 1 ya. Kalau tidak ditulis berarti artinya pangkatnya 1. Jadi 3 pangkat 2, kemudian x-nya jadi pangkat berapa? 2 kali 2 4, y-nya jadi pangkat 2. Nah, kali 9-nya berapa? 9 jadi 9 pangkat 3, x-nya pangkat 3, y-nya berapa? 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya ini nanti kita hitung seperti ini. Jadi angka dengan angka, x dengan x, y dengan y. Jadi masing-masing sesuaikan jenisnya ya, seperti ini. Kemudian ya, untuk yang 3 pangkat 2 dan 9 pangkat 3 itu sebenarnya bisa dioperasikan sendiri, yaitu 3 pangkat 2 kamu cari hasilnya dulu. 3 kali 3 berapa? Misalnya 9. Nah, 9 pangkat 3 berapa? Dicari hasilnya, kemudian dikalikan dengan hasilnya 3 pangkat 3. Jadi ini hasilnya berapa dikali ini hasilnya berapa, kemudian dicari hasilnya di sini ya. Tapi ini Bu Ika akan memberikan bagaimana cara menghitungnya lebih sederhana ya. Kamu lihat bahwa 3 dan 9 itu ada hubungannya. Hubungannya apa? Dia berawal dari angka dasar 3. Untuk yang 9 kan bisa dari 3 kali 3 9. Berarti ini bisa saya rubah. Berarti 3 pangkat 2 x pangkat 4, ini saya tulis dulu, saya mau menyederhanakan angkanya dulu. 9 pangkat 3 x pangkat 3 y pangkat 6. Setelah seperti ini bagaimana? Maaf, ini langsung saya ganti saja. Nah, 9 itu dari mana? 9 kan asalnya dari 3 kali 3, berarti asalnya adalah 3 pangkat 2. Nah, disederhanakan seperti di contoh video sebelumnya. Kemudian untuk pangkat 3-nya ini taruh di luar, karena ini kan asalnya sudah ada 3. Nah, sedangkan 3 pangkat 2 ini dari mana? Dari bentuk menyederhanakan angka 9, karena asalnya dari 3 pangkat 2, karena kita mau menyamakan angka dasarnya dengan satunya ini. Kemudian x pangkat 3 y pangkat 6. Nah, sekarang kita hitung ya. Dan ini kita sederhanakan dulu. Berarti 3 pangkat 2 x 4 y 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. Berarti x pangkat 3 y pangkat 6. Baru kita hitung x pangkat 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6, dasarnya sama, berarti tinggal pangkatnya dijumlah, 2 ditambah 6 seperti ini. Kemudian untuk yang y-nya, x-nya, untuk yang x juga sama. Karena perkalian, angka dasarnya sama, berarti tinggal pangkatnya dijumlah. Berarti x 4 ditambah 3. Untuk yang y bagaimana? Y-nya ya tetap dengan y. Ya, sama, angka dasarnya sudah sama, berarti tinggal pangkatnya yang dihitung dijumlah. Y 2 ditambah 6. Kemudian berarti ini hasilnya adalah 3 pangkat 8 x pangkat 7 dan y pangkat 8. Bu, apakah ini juga akan dihitung 3 pangkat 8? Ya, silakan sampai di sini saja, tidak apa-apa ya. Kalau mau dihitung ini berapa, kemudian x pangkat 7 y pangkat 8, yang angkanya ini dihitung juga tidak apa-apa, sampai sini juga tidak apa-apa, sama saja ya. Itu untuk contoh yang C. Selanjutnya adalah contoh yang nomor 2 ya. Kalau seperti itu bagaimana contohnya? Saya beri contoh seperti ini ya.
Jika ada 3C pangkat 2 dikali D pangkat 3 per negatif 6C pangkat negatif 4 dikali D negatif 4, kemudian dipangkatkan lagi semuanya dengan negatif 3. Caranya adalah kamu hitung terlebih dahulu apa yang ada di dalam kurung. Ingat, hanya bisa dioperasikan jika dia jenisnya sama. Sama bagaimana? Jika 3 dia dihitung dengan angka dihitung dengan angka, huruf dihitung dengan huruf yang sama, ya, seperti ini. Jadi kita selesaikan dulu. Nah, 3 dan negatif 6, apabila angka-angka tersebut tidak bisa dihitung, misalnya 1/2 atau 3/4, dia tidak bisa dihitung, jadi biarkan saja angka itu seperti itu, jadi tetap. Tapi kalau angkanya itu bisa disederhanakan atau bisa dihitung, jadi kita hitung. Saya berikan contoh ini. Jadi 3/-6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 sama-sama 1/-2 sama-sama dibagi dengan 3. Jadi saya buat seperti ini, sama-sama dibagi 3 berapa? 3 bagi 3 1. Saya tuliskan 3 dibagi 3 1. Negatif 6 dibagi 3 berapa? Negatif 2. Sedangkan sekarang yang C, kamu lihat bahwa pembagian adalah pangkat yang dikurangi. Jadi kita tulis dulu, kita tarik ke atas ya, pengurangannya menghitungnya di atas. 2 dikurangi negatif 4. Kemudian yang do bagaimana? Ini juga ditarik ke atas. Jadi hitungnya di atas, bukan ditarik ke bawah, tapi malah ditarik ke atas. Ya. D berarti 3 dikurangi dengan negatif 4. Nah, seperti ini. Negatif 3. Jadi ini tetap 1/-2. Saya kurung dulu. Berarti C-nya berapa? 2 dikurangi negatif 4. Hasilnya adalah C pangkat 6. Ingat kelas 1 ya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Untuk yang do, 3 dikurangi negatif 4. Berarti do sama dengan ditambah, berarti 3 tambah 4 hasilnya adalah 7 min 3. Nah, seperti ini. Kamu lihat. Kemudian kita kalikan, baru kita kalikan dengan yang di luar ini. Berarti ini kali ini dikalikan masing-masing. Nah, yang bawah juga seperti itu. Nah, ya. Jadi satu-satu, berarti 1 pangkat negatif 3 per negatif 2 pangkat negatif 3 seperti ini dikali C. 6 kali negatif 3 berapa? 6 kali 3 berapa? Berarti negatif 18. Do-nya juga sama. 7 kali negatif 3 berapa? Do-nya berarti negatif 21. Kamu lihat, semua bentuknya ini negatif. Jadi perlu kita pindah posisinya agar menjadi pangkat positif. Berarti kita pindah. Yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Berarti negatif 2 pangkat 3 1 pangkat 3. Pangkat 3 tidak berpengaruh ya. Kemudian C 18 dikali dengan D 21. Hasilnya seperti ini. Selesai. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan seperti apakah cara mengerjakan yang nomor 3. Ya, yang nomor 3 berarti ini soalnya. 27x pangkat negatif 2 dikali Y pangkat 1/3 per 8x pangkat 1/2 dikali Y pangkat negatif 3/4. Kemudian semua dipangkatkan lagi 2/3. Saya buat contoh seperti ini. Nah, kalau seperti pecahan bagaimana? Tetap sama caranya dengan yang sebelumnya. Jadi angka kita hitung dengan angka, huruf yang sejenis dengan yang sejenis, kemudian pangkat kita hitung sesuai dengan operasi hitungnya. Nah, yang langkah pertama adalah kita hitung lebih dahulu yang di dalam kurung, kita sederhanakan sama seperti tadi. Jika angkanya bisa disederhanakan, silakan disederhanakan, boleh dibagi ataupun langsung mencari hasilnya seperti ini.
24/6. Itu tanpa menyederhanakan langsung kita ketemu hasilnya. 24 dibagi 6 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Nah, 4 atau seperti ini. 4 itu posisinya di mana? 4 itu berarti hasilnya di atas, bukan di bawah. Kenapa? Karena 24 dibagi 6 hasilnya, misalnya saya tulisnya seperti ini, 4. Nah, dikali ya, dikali yang A nya kita hitung sendiri juga. Berarti karena dibagi berarti artinya dikurangi. A negatif 3. Jadi seperti ini ya. Untuk yang ini bisa saya buat seperti ini. Nah, sama-sama dibagi 6, bawah dapat 1, atas dapat 4. Nah ya, jadi ini per 1. Saya buat seperti ini saja. Jadi nanti kalau ketemu angka yang bawah ini yang besar, berarti kan yang satunya di atas, angka hasilnya yang di bawah, jadi pecahan. Tapi kalau yang besar yang di atas, kan ini satu di bawah seperti ini, hasil yang atas siapa, taruh di atas. Kemudian yang A kamu lihat negatif 3, berarti dikurangi 2/3. Sekarang yang B berarti berapa? Negatif 2/3 dikurangi 3/2. Nah, seperti ini baru dipangkat dengan 3/2. Kita buat seperti ini. Nah, karena semua pindah ke atas. Kemudian 4 dikali ini per 1 ya. Saya buat per 1 dikali 3 dikurangi 2/3. Jadi ini sama menghitung dengan pecahan biasa ya. Jadi A min 3 disamakan penyebutnya berapa, berarti kita hitung dulu. Berarti penyebutnya berapa, sama-sama kita buat penyebutnya adalah 3. Jadi 3 bagi 3 ini sama dengan artinya per 1 ya kan, menghitungnya sama persis dengan pecahan. 3 dibagi 1 3 kali 3 kali negatif 3 berarti negatif 9 dikurangi 3 bagi 3 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, sedangkan yang B sama juga menghitungnya, berarti penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. Berapa? Yaitu adalah 6 bagi 3 2 kali negatif 2 berarti negatif 4 dikurangi 6 bagi 2 3 kali 3 9. Nah, seperti ini menghitungnya. Jadi sama seperti pecahan biasa. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini berarti kita tinggal hitung 4, satunya tetap atas bagaimana, negatif 9 dikurangi 2 sama dengan A berarti negatif 11/3. Yang B nya berarti negatif 4 negatif 4 dikurangi 9 berarti negatif 13/6 ya, pangkatnya jangan lupa 3/2. Nah, setelah ini bagaimana? Kalau pangkatnya bisa disederhanakan, silakan sederhanakan. Kalau tidak bisa, seperti ini tidak bisa kan? Kalau tidak bisa, biarkan seperti ini. Sekarang berarti kita kalikan dengan pangkat yang di luar. Ya, berarti kita kalikan, ini kalau kalikan satu-satu. Ini dengan ini, dengan yang A, dengan yang B. Ya, seperti itu. Jadi 4 3/2 dikali A dikalikan berapa? Berarti negatif 11 kali 3 negatif 33 per 3 kali 3 kali 2 6. Yang B nya adalah negatif 13 dikali 3 39 negatif per 6 kali 2 12. Setelah ini bagaimana ya?
Setelah ini baru, ini kan pangkatnya negatif, berarti ini kita pindah ke bawah. Jadi 4 pangkat 3/2 itu tetap di atas. 4 3/2 karena dia sudah positif ya, jadi tidak perlu dipindah. Sedangkan untuk yang A, saya buat terlalu kecil di sini, saya pindah di sini ya. Jadi ini negatif berarti perlu dipindah. Saya pindahkan, jadi menjadi 4 3/2 per A 33/6 kali B ya, 39/12. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi yang asalnya pangkat negatif dirubah posisinya di bawah jadi pangkat positif. Selanjutnya yaitu tentang tugas individu 2. Untuk yang tugas individu 2, untuk yang pertama itu sudah sangat jelas. Sedangkan bentuk pangkat berikut. Jadi yang kalau dikali tadi apa? Kalau dibagi untuk yang ini ya, untuk yang A itu dikali basisnya sudah sama, berarti tinggal diapakan ya. Untuk yang A, yang B berarti basisnya sudah sama, berarti tinggal dihitung. Untuk yang C basisnya semua juga sama, berarti pangkatnya tinggal dihitung. Untuk yang pertama sudah jelas. Untuk yang kedua, tentukan hasil akhir bentuk pangkat berikut. Nah, untuk yang kedua kamu lihat bahwa 3Z pangkat 2 kali 5Z pangkat 2 ya, hurufnya sama-sama Z, tapi angkanya tidak sama. Berarti cara hitungnya gimana? Silakan pangkatnya ini kamu kalikan dulu masing-masing, baru kita hitung. Saya berikan contoh seperti ini. Jadi angkanya tidak sama tapi hurufnya sama, jadi kita kalikan dulu pangkat yang di luar ini ke masing-masing ya. Ini kita kalikan dulu. Jadi 2 pangkat 3 hanya jadi pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 hanya jadi pangkat 2. Angka kita hitung dengan angka, huruf kita hitung dengan huruf. Jadi 2 pangkat 3 karena ini angkanya beda ya. Jadi kita tidak bisa langsung mengoperasikan pangkatnya, tapi kita harus mencari hasilnya dulu. 2 pangkat 3 berapa? 8. Terus 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 9, berarti sama dengan saya buat seperti ini dulu, pangkat 3 dikali 9 A pangkat 2. Jadi ini kita hitung 8 kali 9 berapa? 72, sedangkan A nya kan sudah sama hurufnya, jadi tinggal pangkatnya 3 ditambah 2, jadi hasilnya adalah 72 A pangkat 5. Selesai. Seperti itu caranya ya. Kemudian untuk yang B itu sama, kalikan masuk dulu baru kamu hitung ya. Kalikan masuk sama persis seperti ini, jadi dikalikan masuk dulu satu-satu, kemudian baru dihitung. Yang jenisnya sama baru dihitung. Kalau itu pembagian, bagaimanakah sifat pembagian ya? Kalau perkalian ya basisnya sama berarti dijumlah, kalau pembagian basisnya sama berarti pangkatnya dikurangi. Untuk yang C, nah untuk yang C kasusnya itu sama dengan yang A, bedanya adalah yang C ini ya, bedanya adalah tanda hitungnya dia dibagi. Jadi caranya sama, 4 kamu kalikan masuk dulu satu-satu, 3 juga kalikan masuk satu-satu, kemudian 10 pangkat 4 dicari hasilnya, kemudian dan 5 pangkat 3 dicari hasilnya, baru X ya, X nya ini juga dihitung. Nah sama persis dengan yang nomor 1, caranya sama persis, bedanya ini dibagi berarti pangkatnya diapakan, sama persis ya. Kemudian untuk yang nomor 3, tentukan nilai dari bentuk pangkat berikut. Nah untuk yang ketiga ini sangat mudah, sangat mudah. Kenapa? Karena ini basisnya sudah sama semua ya. Jadi yang atas kamu cari dulu, jika dikalikan ini berarti kan dikali, nah berarti ini pangkatnya diapakan. Setelah itu hitung yang bawah juga kamu hitung dulu.
kemudian baru dibagi, basisnya kan sudah sama yang A, ini mudah yang A. Sedangkan yang B, nah untuk yang B ini yang atas basisnya sama, berarti tinggal dihitung 2 berarti tinggal dihitung pangkatnya berapa. Kemudian pembaginya ini 6 pangkat 46 pangkat 2 kali 20 pangkat 2. Nah ini kamu untuk nomor 3 ya. Nomor 3 saya berikan satu contoh. Jika dia angkanya sudah sama, berarti tinggal dihitung. Tapi jika masih berbeda, silahkan dipecah angkanya. Ya, saya beri contoh seperti ini. Jadi ini satu soal sudah mewakili 3 soal yang ada di buku ya. Saya tuliskan, berarti 2 dan 2 ini sudah sama, tapi 10, 15, 25 dan 12 ini masih beda. Berarti kita harus pecah dulu ya. Pecah dulu dengan seperti apa ya? Kita pecah dulu. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 10-nya kita pecah. 2 dikali 5 pangkat 2. Memecahnya juga carilah angka yang ada hubungannya dengan angka lain. Jadi contohnya 10 ini dipecah 2 kali 5 karena 2 sebelumnya sudah ada angka 2. Untuk 5-nya ini bagaimana? Kita lihat yang lainnya, apakah ada kira-kira perpecahannya dari angka 5. 15 kita pecah dulu. 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, baru untuk yang bawah kita pecah. Berarti ini adalah 5 dikali 5 pangkat 2 ya. Kemudian 12-nya saya pecah. Nah, 12-nya dipecah jadi 3 kali 4 atau 2 kali 6. Hasilnya akan sama saja, tapi kita pecah menjadi yang paling kecil, jangan dibuat besar. Jadi saya buat 3 dikali 2 dikali 2 ya, kan 12. Jadi 3 dikali 4. Nah, 4 ini masih bisa dipecah, jadi perkecil lagi berapa? 2 kali 2. Jadi langsung saja dipecah, diperkecil seperti ini. Pangkat 3. Ya. Jadi sudah saya pecah seperti ini. Ya, sudah saya pecah seperti ini. Baru kita keluarkan dia yang di dalam kurung perpecahannya, dipecahnya itu kita keluarkan. Ya, dengan cara mengalihkan pangkatnya. Jadi ini ke sini. Ya, masing-masing. Nah, ini juga masing-masing. Nah, kita keluarkan dulu. Jadi ini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 per yang bawah 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Seperti ini hasilnya. Jadi dikeluarkan masing-masing. Sekarang angka yang sama kita hitung ya. Angka yang sejenis kita hitung. Kamu lihat 2, 2, 2, 5 dan 5. Berarti 2 ini jadi 1, 2, 3 ditambah 4 ditambah 2. Ini kan perkalian. Kemudian untuk yang 5 berarti 5, 2 ditambah 2. Sedangkan untuk yang 3 bagian atas tidak ada lawannya. Ya, bawah kita hitung juga berarti 5, 2 ditambah 2, 3 tambah 2. Sedangkan 3 pangkat 2 karena tidak ada lawannya yang bawah. Sedangkan 2-nya adalah 2 ditambah 2. Nah, seperti ini. Jadi dihitung sesuai jenisnya. Kemudian ini menjadi 2 pangkat 9 ya, menjadi 5 pangkat 4 3 pangkat 2 per 5 pangkat 4 3 pangkat 2 2 pangkat 4. Nah, sekarang berarti pembagian, berarti kita kurangi 2, 9 kurangi 4, 2 dan 2 ini kan, berarti ini dikali 5, 4 dikurangi 4 ini. Kemudian yang 3-nya 3, 2 dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah
2 pangkat 5 ini 0, jadi 5 pangkat 0, 3 pangkat 0. Nah, ya, ingat pangkat 0 kemarin apa hasilnya? Saya buat di sini. Hasilnya bagaimana? Berarti 2 pangkat 5 kali 1 kali 1. Apapun pangkatnya, apapun angka dasarnya jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Berarti hasilnya 2 pangkat 5. Berarti ini silahkan dihitung ya. Jadi caranya sama seperti ini, kamu tinggal mencari di bukumu soalnya seperti ini. Silahkan dipecah angkanya ya, silahkan dipecah sesuai dengan silahkan dipecah sesuai dengan angka yang ada. Selanjutnya untuk yang soal nomor 4, selesaikan dan tuliskan jawabannya dalam bentuk pangkat pecahan positif. Jadi yang A yang ini ya, yang A berarti tinggal dihitung. Kalau berarti basisnya sudah sama, berarti tinggal dikurangi pangkatnya. Kemudian dihitung, kalau pangkatnya masih negatif, berarti tinggal dipindah tempatnya. Untuk yang B, yang ini, nah ya. Untuk yang ini kan basisnya sudah sama, M dengan M. Berarti ini dikali, berarti pangkatnya diapakan dulu, dihitung. Setelah dihitung, baru dikalikan dengan yang di luar ini. Nah, M ketemu pangkat berapa? Apakah masih negatif? Jika masih negatif, berarti dia perlu dipindah tempat agar menjadi positif. Sedangkan yang C sama, ini basisnya sudah sama-sama X, jadi tinggal pangkatnya dihitung. Jika dikali berarti pangkatnya dijumlah, hasilnya berapa, baru dikalikan pangkatnya dengan negatif 1. Apakah hasilnya tetap negatif? Kalau masih negatif, silakan dipindah tempat untuk menjadi positif. Tapi jika sudah positif, berarti sudah selesai ya. Untuk yang nomor 5, sederhanakan ke bentuk pangkat yang paling sederhana dan nyatakan dalam pangkat positif ya. Jadi ini caranya sama. Caranya yang sama dihitung ya, X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Dibagikan berarti pangkatnya diapakan, mudah ini. Kemudian kalau masih ada yang pangkat positif negatif berarti tinggal dipindah tempat hasilnya nanti ya. Kemudian yang B ini, nah cari angka yang sama antara A dengan A. C tidak ada yang sama berarti diam ya, tidak dihitung. B juga sama berarti diam, berarti A saja dihitung. Setelah ketemu, kemudian pangkatnya dikalikan, semua dikalikan dengan 2 pangkatnya, entah itu A, B atau C, semua hasil akhirnya nanti dipangkatkan dengan 2. Nunggu hasil dari A2 ini berapa dulu ya. Kalau pangkatnya masih ada negatif berarti pindah tempat. Setelah dikalikan 2, kalau ternyata hasilnya masih ada yang negatif berarti silakan dipindah tempat. Kemudian yang C, nah untuk yang C ini kamu silahkan yang atas ya, karena ini ada B, ini tidak bisa langsung dihitung dengan yang bawah. Kenapa? Karena ini masih jadi satu kurung dipangkatkan negatif 3. Jadi nanti kamu kalikan dulu negatif 3 ke masing-masing. Jadi A pangkat 0 dikali negatif 3, B pangkat negatif 1 dikali negatif 3. Hasilnya berarti berapa? Berarti A dan B sudah keluar dari kurung ini, baru bisa dihitung dengan yang di bawah ya. Hasilnya berapa, apakah tetap negatif atau sudah positif. Kalau masih negatif berarti dipindah tempat ya. Oke, selamat mengerjakan untuk tugasnya di rumah itu. Jika masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.